Khususnya ini buat mahasiswa yang skripsi atau tesisnya itu banyak copy paste atau banyak menggunakan AI. Copy paste itu nggak salah, tapi kalian harus tahu bedanya mana plagiasi, mana duplikasi. Apakah duplikasi itu salah? Apakah duplikasi itu termasuk plagiarisme? Kita bahas dalam video ini. Penting banget untuk mahasiswa ketahui. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Seperti biasa, saya nggak pakai istilah-istilah yang sulit-sulit, kita pakai bahasa yang gampang-gampang aja supaya mahasiswa gampang mengerti. Kita langsung aja ya, jadi apa bedanya duplikasi dan plagiasi, plagiarisme, dan apakah plagiasi itu salah? Bagaimana kalau kita banyak menggunakan AI di skripsi kita? Bagaimana kalau kita banyak copy paste dari sumber-sumber eksternal? Yang pertama kita kenalan dulu dengan kata plagiasi atau kata dasarnya itu plagiat. Apa menurut KBBI? Dalam KBBI apa? Plagiat adalah pengambilan pendapat orang lain dan dijadikan seolah-olah karangannya sendiri. Kemudian kalau kita lihat kata duplikasi. Duplikasi itu perangkapan, perulangan, keadaan rangkap. Ya kita mengcopy lah, copy paste. Mirip, identik seperti aslinya. Nah itu duplikasi. Jadi misalnya kalau ada logo kampus di cover skripsi teman-teman, nah itu namanya duplikasi. Tapi tidak selamanya duplikasi itu salah. Sekarang kita masuk bagaimana prakteknya dalam penulisan skripsi atau tesis teman-teman. Anggap saja kita copy paste, ini terserah ya mau pakai AI atau kita copy paste dari mana. Anggap saja kita copy paste dari sumber lah. Kita paste ke skripsi atau tesis kita, ke tulisan kita. Teman-teman harus ingat, duplikasi tidak selalu salah. Lalu bagaimana maksudnya? Nah, tulisan yang sudah kita copy paste tadi itu adalah duplikasi dan plagiarisme namanya. Duplikatnya karena kita copy identik sama mirip, dan plagiarismenya adalah kalau kita lihat plagiarisme tadi mengambil karangan atau pendapat orang lain dan dijadikan seolah-olah karangan kita. Karena dalam penelitian itu asumsinya adalah suatu kalimat atau paragraf yang tidak ada sumber kutipannya, maka diasumsikan itu adalah pendapat atau karangan dari si penulis. Nah maka ini kenapa dikatakan plagiarisme? Karena ini kan aslinya kita ngambil dari sumber yang sebelah kanan, dari buku yang sebelah kanan, tapi kita tidak tuliskan sumber kutipannya. Maka ini adalah duplikasi dan plagiarisme. Bagaimana caranya supaya kita menduplikasi tapi kita tidak salah? Maka kita harus tuliskan di mana kita mengambil tulisan ini. Nah ini misalnya bukunya Creswell, ya kita tulis sumber kutipannya Creswell 2017. Maka kalau sudah begini namanya duplikasi dan tidak plagiarisme. Artinya walaupun kita duplikasi tapi kita tidak salah karena kita tidak plagiarisme. Nah yang harus kalian perhatikan cara penulisannya sekarang. Kalau dia di bawah 40 kata, maka di awal dan di akhir itu harus dikasih tanda petik. Kalau di bawah 40 kata. Nah, kalau yang kita copy paste itu di atas 40 kata, supaya duplikasinya tidak salah atau tidak plagiarisme, maka caranya adalah tidak perlu dikasih tanda petik, tapi penulisannya menjorok ke dalam. Seperti ini, kita kasih tahu dulu sumbernya supaya kita tidak plagiarisme dan tulisannya itu menjorok ke dalam. Maka ini namanya duplikasi dan tidak plagiarisme. Duplikasi karena kita copy identik sama tidak dirubah kalimatnya sedikit pun, duplikasi, tapi kita tidak salah karena kita tidak plagiat. Artinya kita tidak menganggap tulisan ini sebagai karangan kita karena kita menuliskan sumber kutipannya dari bukunya Tewal dan kawan-kawannya tahun 2017. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita parafrase, Pak? Oke, begini kasusnya kalau kita parafrase. Misalnya kalimat atau paragraf yang kita copy atau yang kita duplikasi tadi, kita parafrase ya. Misalnya ini saya pakai tools untuk parafrase. Lalu hasil parafrasenya kita copy ke tulisan kita. Maka ini namanya parafrase dan plagiarisme ya. Jadi yang salah itu sebenarnya plagiarisme, duplikasi, parafrase itu nggak salah, copy paste itu nggak salah. Yang salah itu, yang bikin salah itu plagiarismenya, plagiasinya. Nah seperti ini kan namanya kita parafrase, udah diparafrase tapi tetap plagiarisme. Nah caranya supaya tidak plagiarisme ya sama seperti di awal tadi. Tinggal kita tuliskan sumber kutipannya, kita ngambil dari bukunya siapa itu, misalnya Foster 2021, maka ini parafrase dan tidak plagiarisme. Lalu bagaimana kalau kita copy paste dari tulisan yang bahasa asing, Pak, yang bahasa Inggris misalnya?
Nah, kasusnya seperti ini. Anggap saja kita copy dari tulisan bahasa Inggris yang sebelah kanan, kita paste ke skripsi kita. Maka seperti ini kasusnya sama dengan bahasa Indonesia. Ya duplikasi dan plagiarisme ya tetap salah. Kayak kita harus mencantumkan sumber kutipannya Meglio 2019, maka duplikasi dan tidak plagiarisme. Lalu kalau ini tulisan bahasa Inggris kita parafrase lagi. Sama seperti tadi, kita copy yang sudah diparafrase, maka ini namanya parafrase dan plagiarisme. Oke? Maka kita harus tuliskan sumbernya supaya parafrase dan tidak plagiarisme, sehingga tidak salah nih tulisan kita. Aman kita copy paste dari manapun, dari AI, dari buku, dari artikel jurnal, terserah. Makanya di dalam menulis penelitian, skripsi, tesis, disertasi sangat disarankan untuk parafrase ya. Jadi bagaimana pelanggaran hak cipta itu konteksnya Pak? Nah kasus ini kita bahas sedikit deh. Undang-undang hak cipta yang masih berlaku di Indonesia itu Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Coba kita lihat pasal 1-nya dulu. Ini yang sesuai konteks pembahasan kita ya. Ini pasal 1 nomor 23. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan. Nah ini kan sama kayak duplikasi tadi ya, penggandaan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan disebarluaskan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah kalau kita duplikasi atau kita bajak atau kita gandakan itu bersalah melanggar hak cipta kalau disebarluaskan untuk supaya kita mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah itu sama mirip seperti nomor 24 juga, pasal 1 nomor 24 di bawahnya. Penggunaan secara komersial, itu kan hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Ada keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Itu yang melanggar hak cipta. Ini terkait pasal nomor 44 ya. Ini ingat sesuai konteks pembahasan video ini. Coba perhatikan pasal 44. Bunyinya nomor 1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan. Nah, pembajakan tadi kan penggandaan. Atau pengubahan suatu ciptaan atau produk secara seluruh atau sebagian, nah, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Ingat tadi masalah duplikasi dan plagiarisme, yang salah itu plagiarismenya. Duplikasinya nggak salah, copy pastenya nggak salah, parafrasenya nggak salah. Yang bikin salah adalah kalau kita tidak mencantumkan sumbernya. Maka di sini nih duplikasinya salah kalau kita tidak mencantumkan sumbernya lalu kita sebarluaskan untuk kepentingan ekonomi kita. Itu yang salah ya. Lanjutannya tidak dianggap pelanggaran hak cipta kalau untuk keperluan. Nah poin A-nya lihat, pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan lain-lain. Nah itu makanya tadi harus dicantumkan sumber kutipannya supaya tidak plagiarisme dan kita tidak melanggar hak cipta. Intinya seperti itulah kasarnya ya, saya bukan ahli hukum. Mungkin kalian bisa ngobrol sama yang lebih ahli dengan hukum. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada yang salah anggap saja hilap saya sebagai manusia lah.